Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arzala kitaba bil haqqi basira wa nadhira li futuhi qulubi mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat liyudhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kami masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membagikan sebuah ilmu pengetahuan tauhid ilahiyah. Semoga pada hari ini Anda dan kita semuanya dalam keadaan sehat jasmani, lebih-lebih dalam keadaan sehat rohaninya. Untuk itu, saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kita wajib selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk selalu membagusi jasmani maupun rohaninya. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah judul, yaitu Kenalkanlah Anakmu pada Allah. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, apa sih sebetulnya kewajiban kita ini sebagai orang tua terhadap anak itu apa? Dan mau diberikan contoh seperti apa anak kita ini? Sebetulnya di sini ada sebuah kewajiban yang sangat penting antara orang tua terhadap anaknya. Kita harus tahu bagaimana serta berbuat apa terhadap anak agar masa depan anak kita ini lebih baik, baik masa depannya di dunia maupun di akhiratnya. Apa sih sebetulnya kewajiban kita ini sebagai orang tua terhadap anak itu apa? Kita bukan hanya memenuhi tentang kebutuhan jasmani saja, tetapi yang terpenting adalah kita ini bagaimana caranya memenuhi kebutuhan rohaninya. Dan salah satu kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak adalah kita ini mengenalkan anak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikenalkan Tuhan itu kepada anak kita. Jangan sampai mereka tumbuh dewasa sampai tua itu tidak mengenal Tuhannya itu siapa. Karena ada kaitannya dengan pertanggungjawaban kita sebagai orang tua terhadap anak, baik di dunia juga nanti di akhiratnya. Tujuannya apa? Untuk kita mengenalkan anak kita terhadap Allah itu tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya agar anak-anak kita ini
tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jika kita menyekutukan Allah itu adalah perbuatannya hati yang tidak diampuni oleh Allah. Ya mungkin saja kalau perbuatan jasa jasmania ini itu mudah diampuni. Asal kita minta maaf itu sudah cukup. Tetapi yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah merupakan perbuatannya hati. Di mana hati ini masih menyekutukan Allah, masih menduakan Tuhan yang Maha Esa, maka perbuatan itu tidak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum kita mengenalkan anak kita terhadap Allah, tentu yang terpenting dan terlebih dahulu kita sebagai orang tua tentu harus lebih mengenal Allah terlebih dahulu. Bagaimana mungkin kita bisa mengenalkan Allah terhadap anak-anak kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengenalkan Tuhan terhadap anak-anak kita? Sedangkan kita sebagai orang tua ini banyak yang tidak mengenal Tuhannya. Perlu diketahui bahwasanya untuk mengenal Allah itu ada beberapa tahapan. Dan di dalam hidup ini tentu ada sesuatu tatanan atau hukum-hukum yang harus diketahui dan perlu dipatuhi. Karena berhubungan dengan hablum minan nas juga hablum minallah. Dan kita ini dalam mengkaji sebuah ilmu agama, mengkaji tauhid ilahiyah itu ada beberapa tahapan, antara lain yaitu mengenai tatanan syariat, tarekat, hakikat, dan menuju makrifat. Janganlah kita ini hanya berkewajiban memberikan nafkah jasa jasmaniah ini saja, tetapi yang terpenting perhatikanlah anakmu, anak kita tentang rohaninya untuk mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kita ini sebagai orang tua hanya menyerahkan anak kita ini untuk dibimbing tokoh agama, untuk dibimbing seorang mursyid, dan biasanya sebagai orang tua itu kita hanya pasrah terhadap beliau-beliau guru-guru ngaji, guru-guru agama. Tetapi tanpa memperhatikan ngajinya itu sejauh mana. Apa yang dikajinya. Apa yang difahaminya. Terkadang kita ini sebagai orang tua jarang sekali memperhatikan tentang hal itu. Yang penting terkadang kita ini hanya bayar, pasrah, begitu saja, tanpa memperhatikan apa yang dikajinya. Apakah di dalam mempercayakan anak kita kepada guru-guru ngaji kita ini, apakah hanya tentang mengaji tentang dunia saja atau sekaligus tentang rohaninya? Tentu kita sebagai orang tua kita harus tahu, harus paham tentang hal itu.
kita ini jangan tahu hanya tentang syariatnya saja, tetapi bagaimana kita ini mengetahui tentang hakikat menuju ma'rifatnya. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan contoh yang baik terhadap anak, sedangkan kita sendiri pun terkadang banyak saudara-saudara kita ini banyak yang belum tahu, belum mengenal Allah yang sebenar-benarnya. Bagaimana bisa mengenalkan Allah terhadap seorang anak, sedangkan orang tuanya juga tidak mengenal Allah? Itulah saudara-saudaraku, pentingnya kita ini sebagai orang tua harus mengenalkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sebagai pribadi, sebagai orang tua, kita harus mengenal Allah yang sebenar-benarnya. Allah itu ada di mana-mana dan Allah itu tidak kemana-mana. Tetapi hal ini jangan diartikan Allah itu bertempat. Karena Allah itu yang menciptakan tempat sebelum sebutan tempat itu ada. Allah itu tidak hanya ada di masjid saja. Allah itu tidak hanya bertempat di tempat ibadah saja. Tetapi Allah itu juga ada di tempat yang terlarang menurut kacamata syariat. Tetapi menurut kacamata hakikat, Allah itu ya di semua tempat, di semua kita berada, ya di situ ada wajah Allah. Terkadang menurut pandangan kacamata syariat dan menurut pandangan kacamata hakikat itu pasti banyak yang berbenturan. Karena hukum syariat itu mengatakan kalau baik itu datangnya dari Allah dan kalau buruk itu datangnya dari iblis. Itu syariatnya. Apakah salah? Ya tentu tidak salah. Karena hal itu masih dalam proses, masih dalam tahapan proses. Semua manusia ini tahu dan sadar bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada. Tetapi kenapa manusia itu, kenapa saudara-saudara itu mereka tidak tahu dan tidak bisa melihatnya? Ya karena sebetulnya mereka itu tidak mau, tidak serius ingin bertemu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak heran di dalam hidup manusia di dunia ini, mereka lebih mencintai dunia daripada mencintai Allah. Padahal nanti di akhirat pertama kali yang ditanya adalah Tuhan kita ini siapa. Seperti halnya di dalam syariat yang dikatakan setelah kematian jasad jasmania ini nanti meninggal dan dikubur di dalam tanah. Yang ditanya itu adalah man robuka, siapa Tuhanmu?
Jika kita tidak bisa menjawab, maka sudah otomatis, sudah pasti malaikat itu memukulnya sampai hancur berulang kali selama-lamanya. Dan perlu diketahui bahwasannya malaikat ini kan yang dikenal 10, antara lain yaitu malaikat Munkar Nakir. Dan harus yang terpenting dan harus dikenal itu adalah Munkar Nakir itu siapa Tuhanmu, man robuka, man nabiyuka, man kiblatuka. Apakah kita manusia ini betul-betul menuhankan Allah atau menuhankan selain Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu penghuni surga. Mereka di dalamnya kekal. Wa is aqasna misaqo bani Israil la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsanau wa wasil qurba wal yatama wal masakini wa qalu lin nasi husnau wa aqimus sholata wa atuz zakat summa tawallaitum illa khalilam minkum wa antum muridun. Dan ingatlah ketika janji dari Bani Israel, janganlah kalian menyembah selain Allah, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah, dan juga kepada kerabat dan kepada anak-anak yatim, dan kepada orang-orang miskin, dan bertutur katalah kepada manusia itu dengan baik. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kalian berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian masih menjadi pembangkang. Di sini bahwasanya terkandung makna, yaitu mengenai penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita ini betul-betul orang-orang yang beriman, menyembah dengan sebenar-benarnya, tahu yang disembah, bersyahadat yang benar, tidak hanya katanya orang, maka kita ini menjadi penghuni surga dan kekal abadi. Begitu pula sebaliknya. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya sifat manusia ini terbagi dua golongan, yaitu sifat basariyah dan sifat basiroh. Tergantung manusia ini dominannya terhadap siapa. Apakah dominan di hati kita ini dalam basariyah atau basiroh? Yang bisa menjawab hal itu hanyalah diri kita masing-masing. Kalau basariyah itu dominan terhadap diri kita, maka sudah pasti dan sudah jelas mereka itu telah mengikuti langkah-langkahnya iblis.
telah mengikuti langkah-langkahnya hawa nafsu, di mana diri manusia ini selalu tidak merasa puas. Jika basaria ini dominan, lebih cenderung di dalam hatinya, maka diri manusia itu sampai kapanpun tidak akan pernah menemukan sebuah kedamaian. Kenapa? Yang di dalam situ adalah muncul kemakhlukannya yang bisa segala-galanya. Seperti halnya saya ini yang pandai mengaji, saya ini yang merasa hafal kitab, hafal hadis, bahkan saya merasa diri saya ini merasa sanad saya sampai Rasulullah. Saya lebih hebat, saya lebih pintar, saya lebih ahli, dan lain-lain sebagainya itu. Itulah dominan sifat basariyah. Tetapi jika yang dominan sifat basiroh, maka manusia itu tidak pernah mengakui bahwa dirinya yang hebat, tidak pernah mengakui dirinya makhluk yang segala-galanya. Tapi semua yang bisa segala-galanya dan yang hebat mutlak hanyalah hidup yang memiliki nama Allah. Itu kalau dominan basirohnya, mata hatinya. Dan itu tentu hanya orang-orang, hanya saudara-saudara kita yang sudah mengenal, melihat, dan bertemu pada Allah. Tergantung diri kita, tergantung diri Anda, sejauh mana Anda ini mengetahui tentang hukum-hukum di dalam agama. Apakah hanya di syariat dan tarekat saja, atau sudah mempelajari hakikat makrifat sampai dengan mempraktekannya. Dan itu semuanya yang bisa menjawab adalah saudara-saudara sendiri. Allah itu sebuah nama. Tetapi yang namanya nama, pasti ada yang memiliki rupa. Kalau ada yang memiliki rupa, pasti ada wujudnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ladzi barokna Allahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya Rasul Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa, yaitu Palestina, yang telah kami berkahi daerah-daerah sekitarnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Allah itu adalah Alladzi. Allah itu adalah hidup. Di mana hidup itu telah memperjalankan kita, baik yang memperjalankan di dalam diri kita, di luar diri kita, termasuk yang memperjalankan seluruh alam semesta ini. Ya kenapa kebanyakan saudara-saudara kita ini tidak tahu wujudnya Allah, tidak paham bagaimana wujudnya Allah itu.
Karena saudara-saudara kita ini kebanyakan jika difahamkan mereka itu tidak mau mendengarkannya. Tidak mau menerima ajaran hakikat menuju makrifat. Mereka hanya meyakini, mereka hanya mengimani, dan yakin hanya di syariat dan tarekat saja yang menurutnya sudah benar. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, syarat untuk menemui hidup yang memiliki nama Allah itu, tentu Anda ini harus melakukan amalan-amalan solehan, baik jasad jasmaniyah maupun rohaniyah. Kenalkanlah anakmu pada Allah, agar panjenengan ini keluarga itu bisa selamat dunia dan akhiratnya. Panjenengan jika belum paham tentang siapa sih Allah itu sesungguhnya, siapa sih yang memiliki nama Allah itu, panjenengan bisa lihat di video saya sebelumnya agar bisa likok terhadap Allah secepat-cepatnya. Anda bisa klik di video saya, yaitu dengan judul Cara Termudah Bertemu dengan Allah. Saudara-saudaraku, kenalkanlah anakmu pada Allah. Jika Anda saat ini sudah mengenal, ya kenalkanlah pada anakmu, kenalkanlah pada saudara-saudara terdekatmu. Jika anakmu, saudaramu terdekatmu tidak mau mendengarkan, ya setidak-tidaknya sampaikan ke saudara-saudara yang lain. Kalaupun tidak mau mendengarkan pun, ya biarkan. Karena semuanya itu adalah merupakan hidayah daripada Allah. Yang terpenting Anda dan kita semuanya yang paham ilmunya dan sudah mempraktekannya, silahkan tularkan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Itulah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini apa yang kami sampaikan tentang ilmu pengetahuan tauhid ilahiyah, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Untuk itu terima kasih. Cukup sekian, akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim, usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.